Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, akhirnya ketemu lagi, jalan-jalan lagi. Kali ini kita bakalan jalan-jalan sedikit agak jauh, lintas provinsi. Dan ya begitulah teman-teman. Mungkin beberapa penonton lama yang udah subscribe channel saya bertanya-tanya bahwa saya kemana sekian lama tidak ada konten. Ya intinya adalah kali ini ada lagi kesempatan, dan semoga kedepannya bisa lebih rajin lagi untuk jalan konten ya teman-teman. Ya, perjalanan dimulai dari Bandung seperti biasa. Tadi start dari rumah sekitar jam setengah 1 dini hari di tanggal 31 Januari 2026. Perjalanan pertama di tahun 2026 nih teman-teman. Sekarang baru masuk di Cileunyi. Tanpa basa-basi, sesuai judul aja, perjalanan kali ini mau ke Jawa Tengah ya, ke Dieng teman-teman, ke daerah Wonosobo. Berharap apa di Dieng di bulan Januari? Nggak tahu saya juga teman-teman. Cuma ya lagi pengen jalan-jalan aja gitulah. Ya tapi harapan mah semoga bisa dapat cuaca cerah, walaupun kemungkinannya kecil. Oke, perjalanan malam hari kayak gini aja, gelap-gelapan, nggak ada pemandangan. Kemudian saya juga nggak akan bahas terlalu detail perjalanan. Ini mah pengen bikin konten lagi aja setelah sekian lama ya. Oke guys, jam 1.06 memasuki daerah Nagrek. Baru mulai ada pencahayaan jalan di sini. Tadi sepanjang Cileunyi sampai Cicalengka gelap gulita, mana jalannya berlubang, banyak tambalan juga. Estimasi perjalanan dari Bandung ke Dieng sekitar 8 jam teman-teman. Tapi nggak tahu nanti aktualnya dapat di berapa jam, karena saya juga nggak ngejar-ngejar amat sih. Jadi ya jalan aja ini mah, nggak harus ngebut-ngebut atau gimana. Apalagi jalan malam ya. Ini pencahayaan juga jadi agak kurang karena pakai pencahayaan standar pabrikan. Bukannya soal gimana gitu, karena matanya udah kebiasaan pakai lampu upgradean gitu ya. Jadi ketika dikasih pencahayaan pabrikan tuh agak ngantuk ke sayanya teh. Oh ya, bahan bakar tadi dari Bandung itu ada 3 bar atau sekitar 2 liter sekian, nggak sampai 3 liter. Kemungkinan cukup sampai ke SPBU Gentong. Dan seperti biasa, sepertinya SPBU Gentong bakalan jadi checkpoint pertama saya lagi. Mungkin buat teman-teman yang sering nonton video saya, setiap saya lewat sini sudah dipastikan saya ngeres di SPBU Gentong. Ya, jam 1.25 baru lewat Pasar Limbangan. Kita jalan pelan-pelan aja di 60 tadi speed rate rata-rata, karena ngeri juga ini Jalan Nasional 3. Jalannya mulai hancur. Banyak banget tambalan dari Bandung menuju ke Garut sini. By the way, sekarang malam Jumat teman-teman. Lihat ngekor panjang gini. Berarti harusnya jam 1:30 kita sampai di SPBU Gentong. Nanti seperti apa kita lihat saja. Ya, beres tikungan ini, di depan turunan langsung SPBU Gentong. Kita lihat nih di hari Jumat apakah rame juga gitu. Rame sih ya pasti ya, menuju weekend mah.
bensin nyisa 1 bar sampai sini teman-teman. Dari Bandung di daerah Cikutra tuh tadi 3 bar ya. Saya nggak akan ngitung pastinya, nggak akan ngitung full to full juga, males banget ya. Nggak terlalu ramai ternyata, banyak yang istirahat pada tidur aja kayak di belakang tuh di musola. Alhamdulillah, kita ngeres dulu teman-teman, ngopi-ngopi. Halo, udah lama tidak berjumpa. Sekarang jam 2.26 di SPBU Gentong. Ternyata tadi lumayan cepat sampai sini jam 2:05 aja teman-teman. Jadi hanya sekitar 1,5 jam. Ngopi dulu karena lumayan rada ngantuk, dingin di jalan teh. Nanti dari sini karena masih gelap mungkin jadi nggak akan banyak nge-record di jalan. Semoga di Dieng juga dapat cuaca bagus jadi bisa banyakin ngambil footage di sana gitu ya. Yaudahlah, ikutin aja, ini mah sebagai vlog pembuka di awal tahun. Jadi harap dimaklum kalau apa adanya gitu ya. Oke. Sekarang lanjut dari Gentong jam 3.08. Lumayan santai tadi di Gentong. Ngopi-ngopi dulu karena ngantuk jujur. Dan perjalanannya juga santai, nggak ada yang dikejar. Nikmatin aja lah. Dan di Dieng juga nggak terlalu ngarep dapat cuaca bagus, tapi pengennya dapat sih. Soalnya 3 kali ke Dieng dapat kabut terus teman-teman. Saya teh kurang bersahabat dengan Dieng. Sekarang datang lagi ke Dieng di bulan Januari, di akhir Januari, ya kemungkinan besarnya kayak gitu lagi sih. Gak apa-apa lah, ini mah lagi pengen jalan aja, pengen membangkitkan gairah motoran, anjay, dan gairah konten sih ya. Udah ya, saya tancap lagi. Ini masih di Gentong, di depan masuk Ciawi. Nanti paling di titik-titik persimpangan jalan aja, percagakan gitu, saya update lagi. Karena ya lihat sendiri dengan keadaan penerangan yang sangat minim dari pabrikan Yamaha, nggak kelihatan apa-apa nih kayak gini. Ya, mau update aja jam 3.57. Kita memasuki perbatasan Ciamis, teman-teman. Nah, ini nih. Ini lampu merah nih, dulu saya pernah kena jebakan di sini, anjay. Bukan kena jebakan sih. Sayanya nggak ngerti ya gini, lagi ngobrol-ngobrol, lampunya merah. Saya terobos dikejar polisi, anjir. Langsung damai apa, sidang di tempat, kena ya harga segitulah, harga sidang di tempat. Tuh di sini masih ada. Ngeri tadi kalau nerobos nanti kena lagi. Ya, ini selamat datang di Ciamis Manis, anjay. Jam 3.58 ya teman-teman, atau jam 4. Speed rate juga ya segini aja, 50-an, 60 lah, 70 paling kencang. Karena jujur mata saya udah terbiasa dimanja oleh lampu bilet gitu. Jadi ketika dikasih lampu Aerox bawaan, mata saya udah nggak mampu teman-teman ngelihat lubang-lubang. Oke, ini sekarang di jalan apa ini, Jenderal Sudirman kah kalau nggak salah, Ciamis, yang jalurnya udah 1 jalur. Sangat lenggang, pencahayaan jalan enak banget, udara tidak terlalu dingin juga.
Kadang yang gini-gini sih yang bikin kangen motoran malam-malam teh. Kayak gini teman-teman suasana kota Ciamis di dini hari. Siapa tahu ada orang Ciamis yang nonton, atau orang Ciamis yang lagi merantau kemana gitu, sedang rindu suasana Ciamis. Kayak gini nih tuh, Masjid Agung. Di depan alun-alunnya, siapa tahu nih teman-teman Ciamis yang sedang merantau menonton video ini, ya seenggaknya mengobati rasa rindu Ciamis dikit lah ya dengan video saya ini gitu. Dah, sekarang jam 4.03. Saya tancap lagi, nanti diupdate di Kota Banjar, atau enggak sekalian lah di perbatasan Jabar Jateng. Dan kita lihat suasana Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah, bagian Cilacap, Majenang sininya kayak gimana nih kalau gelap-gelap kayak gini. Yuk ah. Kayak gini teman-teman di ujung Kota Banjar menuju perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Truknya nggak mau ngalah cuy. Ya, keblok, sayang banget ini di sini perbatasannya teman-teman. Nih, buat yang belum tahu, ini adalah perbatasan nih. Ini Jawa Barat, dan di depannya sudah memasuki Jawa Tengah. Terang ya di sininya mah ya. Tadi di belakangnya gelap gulita. Dan setelah lewat jembatan ini masuk Jawa Tengah, gelap gulita lagi. Udah sih kayak gitu aja. Sekarang jam 4.40. Kemungkinan ketemu matahari di daerah Banjarnegara. Mungkin, nggak tahu lah ya. Jalan sini sebenarnya enak, meliuk-liuknya, tikungan-tikungannya tuh pas gitu ya. Tapi sayang sekali aspalnya udah rada kurang teman-teman. Jadi hati-hati aja, jangan terbawa suasana. Kalau lewat sini misalkan speed rate-nya di 80 gitu masih bisa sih, tapi takutnya tiba-tiba habis tikungan ada lubang gitu kan, bahaya. Astagfirullahaladzim. Jam berapa ini? 5:10. Masuk di Majenang. Sebenarnya tadi males sih nggak akan ngerekam Majenang, karena setiap rute saya kesini sambil ngonten pasti titiknya Majenang lagi, Majenang lagi, dan nggak ada apa-apa yang bisa saya ceritakan gitu. Mau nggak mau saya nge-shoot di sini lagi biar visualnya tetap ada. Karena selain di keramaian kayak gini hanya kegelapan gitu ya. Nanti habis ini di Lumbir mungkin sebelum jam 6 bisa sampai sana. Mau ngeres lagi di situ sekalian subuhan, nggak apa-apa lah ya. Telat dikit mah lagi dalam perjalanan gitu. Cuaca udah mulai kelihatan tuh, semoga dapat di kamera. Ada awan-awan dan langit biru tipis. Ya seenggaknya nggak kelabu gitu ya, nggak mendung. Jam 5.52 di SPBU dan Rest Area Lumbir. Subuhan dulu ah, mumpung masih subuh. Sekarang ngisi lagi di sini, mungkin udah nyisa 2 bar. Yes, nanti dikabarin, oke?
baru jalan lagi nih jam 7.31. Lumayan, tadi beli sarapan dulu, nasi ramesan mendoan gitu, terus ngelenyap dulu bentar lah, setengah jam lumayan. Sekarang baru jalan lagi, masih di daerah Lumbir, Banyumas. Nanti ini setelah Lumbir kita masuk ke Wangon, dan ya sama aja sih dengan video saya yang waktu ke Wonosobo bareng Dadam. Rutenya masih sama dengan yang itu, tapi siapa tahu ada yang belum menonton, ya saya jelasin lagi lah sedikit-sedikit mah ya. Update jalur nih di Wangon, daerah Wangon sedang pengaspalan. Jalur ditutup sebenarnya, tapi roda 2 boleh melintas. Enak nih, kalau nggak salah dulunya di sini tuh cor-coran deh, beton. Sekarang udah full hot mix, enak banget. Semoga merata semuanya ya, mulus kayak gini. Jangan cuma di titik-titik tertentu doang gitu. Nah ini beton nih. Udah ya, infonya segitu dulu teman-teman. Saya mau lanjut lagi. Setelah Wangon tuh ini masuk di daerah Rawalo. Jalanan juga di sini udah mulai tambel-tambelan. Tapi alhamdulillah cuaca pagi ini cerah di jam 8.01. Semoga sampai ke Dieng cerah, dan rencananya kalau berkabut mau full istirahat aja sih. Nggak akan kemana-mana karena malas juga kan, dingin. Nah ini teman-teman percabangannya, kalau mau ke Jogja ke Dendles kalian belok kanan. Kalau yang arah ke Banjarnegara, Purwokerto, Wonosobo, kalian ambil ke kiri sini teman-teman. Dan nanti di depan kita melewati sungai besar, yaitu Sungai Serayu. Lewat rute sini pagi hari, lihat teman-teman pemandangannya ternyata mengasihkan, ditambah cuaca yang cerah gitu ya. Karena pertama kali buat saya lewat sini di pagi hari dan cerah. Begitu lewat siang menuju sore, dan 2 kali waktu itu malam-malam sih, nggak kelihatan apa-apa. Nah ini nih sebelah kanan adalah Sungai Serayu di daerah apa ya, Kandaga gitu, Kandaga. Ini syahdu teman-teman suasananya. Walaupun udaranya nggak begitu dingin di sini. Oh itu adalah rel kereta, jembatan kereta api. Ini kalau suasana kayak gini terus udaranya udara Bandung sih oke banget. Di sini agak gerah teman-teman. Asik banget, aspal mulus, garis jalan kuning gitu kan. Rutenya enak, cuma minusnya jalan sempit. Lumayan banyak kendaraan besar, garis kuning tidak putus, jadi ya harus begini, agak sulit untuk nyusul. Harus benar-benar cari momen, apalagi ini kendaraannya panjang gitu ya. Padat masih suasana pagi di daerah Banyumas ini teh ya, menuju Banjarnegara. Bener nggak ini teh? Jalurnya di sebelah sini oke sih, tapi sebelumnya apa ini? Embung Rawa bener, daerah mana nih? Ya jalannya aspalnya di sini bagus, tapi tadi sebelum masuk ke sini, wadidaw. Banjarnegara, selamat datang Kabupaten Banjarnegara. Welcome.
Akhirnya menginjakan lagi Banjarnegara di suasana pagi hari jam 8.41. Menyenangkan pemandangannya, lihat sendiri teman-teman. Hamparan hijau-hijau luas tuh, pohon palem gitu ya. Enak sih. Waktu itu lewat sini siang hari dan kelabu biasa aja. Kalau pagi-pagi cerah menyenangkan teman-teman. Oke teman-teman, jam 8.53. Selamat datang di Banjarnegara Gilar-Gilar. Nah kali ini mungkin bagian kotanya ya. Tadi juga selamat datang Banjarnegara, tapi pinggiran itu mah. Berarti kalau di total perjalanan mungkin ini udah 9 jam cuy, sampai sini doang. Iya, karena berhentinya lama, terus ada tidur dulu, nggak lenyap gitu lah. Terus bawa kendaraan juga nggak ngebut karena motor orang juga, takut kenapa-napa ya. Udah semi downsize, ban udah kecil, velg CNC. Ya rada ngeri juga gitu kalau ngehajar-hajar lubang gitu. Kalau motor sendiri mah gas terus. Oke, let's go. Udah dicuci, asal turun aja lumpurnya. Bekas hujan di Bandung, jadi nanti buat kalau di foto tuh agak ganteng gitu ya. Ya langsung ke penginapan, udah 1 jam 20 menitan lagi. Nanti kita lihat di Dieng suasananya kayak gimana, kemudian cuacanya seperti apa nih di bulan Januari. Yang kata orang cuaca terburuk Dieng tuh bulan-bulan Januari, Februari gitu, karena sering berkabut. Ya sekarang jam 9.57, masih di Banjarnegara teman-teman. Di depan alun-alunnya. Nanti kita lihat di Dieng seperti apa cuaca hari ini ya, pertanggal 31 Januari 2026. Semoga cerah ya Allah. Ya saya titikin map, udah langsung diarahin ke penginapan karena udah pengen segera istirahat lah, semalaman belum tidur ya. Nanti keluar-keluar mungkin sore gitu atau besoknya lagi lah, atur-atur weh. Oh ya, ini dari Maps tuh ada beberapa jalur yang ditawarkan oleh Google Maps. Nih, saya milih jalur utama aja lewat Wonosobo kota teman-teman. Lewat ini Tugu Buaya, Biawak. Nah ini dia alun-alun Banjarnegara. Siang hari kayak gini aja. Cuma ada itu tuh di tengah yang lagi latihan baris berbaris mungkin. Aduh, bingung ngomong apa cuy. Udah lama nggak konten, jadi harus butuh rajin lagi biar bisa ngoceh lagi. Jadi kalau rute mas saya ngambil Wonosobo kota lewat jalan utama. Karena kalau diarahin ke jalan-jalan kecil tuh nggak tahu daerahnya, nggak tahu konturnya kayak gimana kan. Bisa aja jalan pedesaan rawan longsor misalkan, atau jalur-jalur evakuasi gitu ya, atau jalur-jalur terjal kayak si Karim gitu. Udah mah terjal jelek ya kan, mending cari aman aja lewat jalan utama. Rita Grosir dan Eceran. Ini apa nih? Mungkin sejenis pasar baru meren ya kalau di Bandung mah. Seperti ini. Halo, assalamualaikum teman-teman Wonosobo. Siapa tahu ada yang sedang menonton, izin melintas.
Udah menyisakan 19 kilo atau sekitar 38 menit lagi untuk menuju penginapan di daerah Sikunir, teman-teman. Saya ngambilnya karena besok pengennya sunrisean gitu deh di Sikunir. Semoga mendukung ya, amin. Welcome to Dieng Plateau, Wonosobo. Ya, sekarang sudah resmi di pintu masuk kawasan Dieng Plateau di jam 10.50, teman-teman. Menyisakan 35 menit lagi dan harusnya aman sih. Padat lalu lintasnya yang menuju atas, mungkin udah akhir pekan juga ya, hari Jumat. Sudah banyak yang mulai berlibur gitu. Wow, akhirnya melihat perbukitan Dieng, teman-teman. Biasanya hanya lihat kabut tebal tiap kesini. Ini belok kanan ke perkebunan teh Tambi. Bisa buat jadi shortcut kalau mau labas ke Jogja, teman-teman. Akhirnya punya foto bagus juga di SPBU Kejajar ya itu teh. Ya, walaupun sedikit kecewa karena sedang nggak bawa si Aerox Old ya guys ya. Yang kebagian cerah malah si Aerox Pink ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya senang bisa foto di situ, punya foto di situ. Nanti kedepannya mah sama anak-anak yang lain lah, kita pernahin dulu si hijaunya. Habis ngambil gambar foto backgroundnya Gunung Sumbing Tasindoro itu. Wah lumayan kebagian cerah. Dapat foto-foto bagus, lumayan sih. Sayangnya bukan si hijau yang difoto, tapi nggak apa-apa teman-teman. Beruntung ini di bulan Januari siang-siang lagi dapat cuaca cerah, pemandangan gunungnya kelihatan jelas. Kalau tadi pagi cerah, kayaknya ada lautan awannya juga di bawahnya tuh. Tapi nggak apa-apa, apapun itu tetap disyukuri ya teman-teman ya. Ya, di depan udah titik 0 Dieng dan Gapura selamat datang Dieng. Apakah ngambil foto di Gapura selamat datang? Oke teman-teman, sekarang jam berapa ini? Jam 8 kurang. Lagi mau jalan-jalan aja ke titik 0 cari makan, karena tadi begitu sampai juga cuma tidur sampai maghrib. Terus malas-malasan, ya udah gitu aja sih, nggak ada kegiatan. Habis itu juga makan, balik lagi ke penginapan, terus tidur. Udah.
Besok gak tahu, kalau bangun subuh mungkin ke Sikunir, kita sunrisean, lihat cuaca juga. Nanti kalau ada kesana saya masukin aja footage di Sikunir gitu ya. Jadi buat kalian yang mau main ke Dieng juga bisa lihat referensi wisatanya kayak gimana gitu. Terus kalau malam mau cari makan, saya saranin kalian nginepnya di daerah sini aja sih. Soalnya banyak banget di penginapan yang ke arah dalamnya gitu, ke arah deket Sikunir, tapi minim penjual makanan kecuali si hotel-hotelnya yang menyediakan. Kalau di sini kan enak tuh, banyak pilihan penginapannya, tapi kalau di sini tuh ya kayak gini aja, biasa-biasa, bukan yang cabin atau yang ala-ala estetik gitu. Ini saya rencananya mau di food court atau enggak cobain nasi goreng yang lagi viral di situ. Katanya enak sih. Nanti kita cek aja rasanya kayak gimana. Ini titik nol Dieng. Panas. Manis. Terima kasih mas. Oke teman-teman, jadi malam ini makan nasi goreng aja. Mana dong? Di nasi goreng pertelon kayak gini nih, toppingnya banyak. Kita coba dulu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Cuma pedasnya lumayan. Kalau misalnya pedas doang, bukan pedas banget, lumayan pedas. Minumnya teh panas. Banget makan guys. Geles makan guys semua.